Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang isim masdar. Apa sih isim masdar? Isim masdar itu adalah kata atau isim yang dibentuk dari fiil. Fiil itu kata kerja. Sebagian masdar hanya dapat diketahui melalui buku-buku dan kamus bahasa Arab. Jadi masdar itu nggak bisa sembarang kita ubah gitu. Jadi memang sudah ada sebagian masdar yang terdapat di buku-buku atau kamus bahasa Arab. Jadi tidak bisa mengarang. Kan tetapi sebagian lagi ada yang dibentuk menggunakan rumus atau wazan. Nah, jadi ada masdar yang dapat kita buat sendiri menggunakan rumus atau wazan tertentu dari fiil sulasi. Nah, apa aja sih rumusnya? Nah, di sini ada 3 rumusnya. Yang pertama yaitu fi'alatan, yang kedua fa'lan, yang ketiga fu'ulan. Rumus pertama, fi'alatan adalah masdar yang menunjukkan pekerjaan seseorang atau keahlian seseorang. Nah, jadi masdar ini khusus untuk menunjukkan pekerjaan seseorang atau keahlian seseorang. Yang kedua yaitu fa'lan. Fa'lan di sini adalah masdar yang dibentuk dari fiil sulasi muta'addi atau kata kerja transitif. Nah, yang ketiga di sini yaitu fu'ulan adalah masdar yang dibentuk dari fiil sulasi mujarrad atau kata kerja intransitif. Nah, jadi masdar itu bisa kita buat sendiri dengan 3 rumus ini, yaitu yang pertama fi'alatan, yang kedua fa'lan, yang ketiga fu'ulan. Nah, bagaimana caranya membuat masdar dari fi'il madi? Nah, sekarang kita belajar cara membuat masdar dari fi'il madi, yaitu untuk rumus pertama fi'alatan. Jadi di sini kita mengubah, ini fi'il madi ya, zaro'a ini fi'il madi. Kita mengubah fi'il madi zaro'a ini menggunakan rumus pertama yaitu fi'alatan. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu ubah harokat huruf pertama menjadi kasroh. Nah, ini kan zaro'a nih. Kita ubah huruf pertamanya menjadi kasroh, berarti ziro'a. Awalnya zaro'a menjadi ziro'a. Yang kedua, setelah kita ubah huruf pertamanya menjadi kasroh, yang kedua itu apa? Tambahkan alif. Ini ya, tambahkan alif setelah huruf kedua. Nah, di sini zero kita tambahkan alif, ini ada alif ya, ziro'a. Nah, jadi kita tambahkan alif setelah huruf kedua, ziro'a, seperti itu. Selanjutnya yaitu tambahkan ta marbuto di akhir. Nah, tadi dari yang ziro'a kita tambahkan ta marbuto. Nah, bagaimana? Nah, ini tak marbutohnya nih, kita tambahkan ya tak marbutohnya, jadi ziro'atan. Nah, khusus untuk masdar maka huruf-huruf terakhirnya itu berbaris fathatain, tan gitu. Berarti ini ta marbutohnya kita kasih harokat an, yaitu ziro'atan. Maka masdar dari zaro'ah yaitu ziro'atan. Selanjutnya kita lanjut bagaimana cara membuat masdar dari fi'il madi pada contoh yang kedua, yaitu contoh kedua apa? Doroba. Menggunakan rumus yang kedua, fa'lan. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini cukup mudah. Yang pertama yaitu ganti harokat pada huruf kedua menjadi sukun. Caranya bagaimana? Ini kita tulis dulu kata aslinya yaitu doroba, lalu kita ganti huruf harokat keduanya menjadi sukun, dorba. Sini huruf ro-nya di sini sukun ya, teman-teman bisa melihat. Yang kedua yaitu ganti harokat pada huruf terakhir menjadi fathatain. Nah, ini tadi kan sudah ya. Yang pertama dorba, kita ganti ba ini, huruf ba ini menjadi
barisnya itu an, maka dorban di sini. Bukan dorba lagi tapi dorban karena sudah diganti menjadi fathatain. Selanjutnya bagaimana yang ketiga, yaitu tambahkan huruf alif di akhir kata. Nah, tadi kan kita sudah ya, yang cara kedua itu menghasilkan dorban, lalu kita terapkan cara yang ketiga dengan menambahkan alif. Jadi seperti ini, dorban, seperti itu. Maka masdarnya dari doroba yaitu dorban. Seperti itu. Nah, ini cara yang kedua lebih mudah dibanding cara yang untuk rumus yang pertama, karena rumus pertama tadi ada tambahan apa? Ada tambahan tak marbuto seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang cara kedua cukup memberi sukun dan menambahkan fathatain di akhir seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke rumus ketiga, yaitu fu'ulan. Bagaimana cara merubah kata jalasa menggunakan rumus ketiga ini, yaitu fu'ulan. Caranya yang pertama, ubah harokat pertama dan kedua menjadi domah. Nah, jadi ini harokat keduanya kan fathah ya, jala. Nah, diubah menjadi domah, yaitu maka menjadi apa? Julusan, seperti itu. Selanjutnya tambahkan huruf waw ya, ini bukan huruf wawa. Huruf waw berharokat sukun setelah huruf kedua. Nah, tadi kan pada cara yang pertama kita sudah menghasilkan julusa, maka kita tambahkan huruf waw setelah huruf kedua. Nah, huruf wawnya itu harus berharokat sukun. Nah, di sini jadi julusa gitu. Nah, selanjutnya cara yang ketiga yaitu ganti harokat pada huruf terakhir menjadi fathatain. Tadi kan cara kedua kita sudah menghasilkan julusa, maka pada cara ketiga kita harus mengganti baris pada huruf terakhir ini, harokat huruf terakhir. Tadi kan ini julusa ya, kita ganti menjadi julusan, menjadi fathatain. Nah, selanjutnya yaitu kita tambahkan huruf alif di akhir kata. Tadi pada cara ketiga kita menghasilkan julusan. Nah, kita tambahkan alif di akhirnya menjadi julusan. Maka masdarnya dari kata jalasa, ini adalah julusan, seperti itu. Selanjutnya coba kita mencoba latihan soal untuk mengetahui seberapa paham akan isim masdar. Yang pertama yaitu soal yang pertama, ubah kata kataba menggunakan rumus pertama. Tadi bagaimana rumus pertama? Nah, teman-teman bisa menyiapkan buku tulisnya. Kita tulis dulu kata kataba. Rumus pertama itu tadi huruf pertamanya diganti menjadi berharokat kasroh, berarti kitaba. Selanjutnya ditambahkan alif setelah huruf keduanya, berarti setelah huruf ta kita tambahkan alif jadi kitaba. Selanjutnya kita tambahkan tak marbuto di akhir kata setelah huruf ba, berarti ya kita tambahkan, berarti kitabatun. Nah, seperti itu. Selanjutnya latihan soal yang kedua, teman-teman bisa tulis dulu kata nasoro. Bagaimana cara mengubahnya dengan rumus kedua? Tadi sangat mudah. Yang pertama yaitu kita ubah baris huruf harokat huruf kedua. Nih, huruf so ini kita ganti menjadi sukun, jadi nasro. Nah, setelah itu huruf yang terakhir harokatnya kita ganti menjadi fathatain, nasron. Setelah itu kita tambahkan alif. Nah, cukup mudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu latihan soal yang ketiga. Teman-teman bisa tulis dulu ini khoroja. Bagaimana caranya? Tadi rumus yang ketiga khoroja. Nah, teman-teman harus tulis dulu kata khoroja, setelah itu ganti harokat ho dan ro menjadi domah, berarti khuru. Nah, yang kedua tambahkan waw dengan harokat sukun
setelah huruf ro, berarti huru. Nah, jadi ada huruf waw sukun setelah huruf ro, huru. Nah, setelah itu huruf ja kita ganti harokatnya menjadi an, yaitu hurujan. Setelah itu kita tambahkan alif di akhirnya jadi hurujan. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami isi masdar ini. Nah, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.